Nah, jamaah Tuhan itu di gereja, tidak di gereja saat ini. Kalau Pak Gembala sudah pening melihat saya, diajak apapun tidak mau. Masuk ibadah kaum pria mau nih, diajak di rumahnya ibadah kaum pria tidak mau. Kalau ibadah kaum pria pertanyaan paling banyak. Sampai-sampai Pak Gembala dulu bilang, saya takutkan kamu menjadi orang Farisi. Saya pikir, Pak, itu bukan kata-kata Bapak. Bapak udah mumet mendengar pertanyaan saya. Karena saya bertanya mulai dari hal yang logis sampai yang tidak logis, saya pertanyakan. Maka kalau di luar saya tidak mau memperkarakan tatanan ada istiadat, oh ini kurang seperti ini tadi, kurang seperti ini. Saya tidak melakukan hal itu. Saya tidak perlu dengan hal itu. Tapi di soal khotbah, soal firman, di dalam Alkitab ada disebutkan jemaat yang berada di daerah Berea. Itu satu-satunya jemaat yang tercatat dalam Alkitab yang ini punya soal firman Tuhan. Dengar firman dari sini, baik pengkhotbahnya STH, MTH, sampai gelar apapun, pulang dari gereja tetap mereka buka firman, buka ayat, cek benar atau tidak. Siang hari ini, pastikan nanti pulang dari gereja, perhatikan apa yang saya katakan siang hari ini benar tidak dalam Alkitab. Saya luar biasa. Nabi palsu datang. Tuhan Yesus katakan, Mesias palsu akan datang, ke gereja dan masuk. Kalau jemaat hanya duduk berdiri dan mulut menganga, kita pikir kita masih dalam koridor, supaya sudah dalam parit. Banyak orang melayani. Ending-endingnya ada yang ketahuan narkoba, ada yang segala macam. Maka saya dengan segala ketidakterimaan saya, dengan curahan hati dan berbagai butoga, saya pastikan betul Bapak Tuhan diri terima kasih Tuhan itu. Dan soal suami akan yang tidak mau berubah, Pak Gembala tadi sudah ngasih apa ya? Ngasih lelucon ke saya, ini gereja kan gereja perempuan ya? Ini sama laki-laki kan begitu kan? Padahal simpel, ngapain mereka dengan suami di rumah? Alkitab katakan tunjukkan dari kesalehanmu, tidak dari banyak yang mengucapkan. Semakin ibu-ibu mereka semakin ngomel-ngomel, percayalah. Tembok menikah suami akan semakin tebal. Saya pastikan karena saya suami. Tunjukkan saja cahaya yang beratakan ya the Bible. Kembali ke firman, gak usah memutar-mutar. Gak usah. Nah, berikut firman Tuhan ini akan saya coba untuk membawa kita kembali kepada dasar-dasar Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari. Percaya itu dan menerima firman Tuhan itu, menerima kasih itu juga harus melakukannya. Nah, anak-anak Tuhan, setelah Tuhan Yesus terlahir dalam pribadi manusia yang seutuhnya 100% manusia, itulah Tuhan Yesus. Dia 100% manusia, tapi dia memiliki 100% keilahian dalam dirinya. Setelah dia harus lahir, gampang sih mengatakan dia lahir sebagai manusia. Coba yang sudah punya mobil, lalu engkau lahir sebagai orang yang naik sepeda kemana-mana. Atau yang sudah biasa pakai bedak apa? Yang ibu pakai di rumah apa? Coba pakai bedak pipa. Saya pastikan menggerutu hatimu. Maka pribadi Allah yang terlahir sebagai manusia itu bukan satu hal yang gampang. Karena saya mengerti akan sikap Tuhan yang sedemikian besarnya itu, saya tidak pernah menyanyiakan ibadah.